Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Sevanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal tentang penerapan turunan, ya. Dalam hal ini berhubungan dengan garis singgung sebuah kurva. Oke, soalnya seperti ini. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 24 per x akar x di titik dengan absis 4 adalah berapa? Jadi kita diminta persamaan garis singgungnya di absis 4 untuk kurva yang ini. Gitu ya. Jadi ini nanti masuk dalam materi penerapan turunan. Oke, sebelum saya bahas soal ini, saya akan jelaskan lagi buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel Sevanya Daniela. Di channel ini kita menyajikan pembahasan soal dan penjelasan materi untuk matematika, fisika, kimia maupun biologi, khususnya SMA ya. Dan setiap hari kita upload video-video baru. Jadi kalau kamu belum subscribe, silakan kamu subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga tiap kali ada video baru kamu dapat informasinya. Oke, siap ya? Tonton video ini sampai selesai, kita akan lihat pembahasannya sebentar. Baik, untuk mengerjakan soal ini, dari awal saya sudah jelaskan bahwa ini adalah masuk ke dalam materi turunan ya, diferensial, penerapan turunan. Sebenarnya garis singgung ini juga kita dapat di irisan kerucut atau lingkaran ya. Tapi di sana kita akan kerjakan dengan cara persamaan garis singgung lingkaran gitu ya. Jadi kamu harus ingat bahwa persamaan garis singgung ini ada dua. Untuk kurva yang bentuknya teratur seperti lingkaran, parabola, itu ada sendiri perhitungannya gitu ya. Tapi untuk kurva yang bentuknya tidak teratur seperti ini, maka persamaan garis singgung akan masuk ke dalam materi turunan gitu ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk mencari salah satu penerapan dalam turunan itu adalah mencari gradien garis singgung. Jadi belum persamaan garis singgungnya. Yang dicari pada penerapan turunan adalah gradiennya. Gitu ya. Kita akan coba turunkan dulu ini. Saya tulis di sini persamaannya. Y sama dengan, supaya ini tidak terlalu ribet bentuknya, ini pernya saya kasih ke masing-masing langsung ya. Jadi ini saya buat menjadi gini, 2x kuadrat per x akar x. Gitu ya, pernya saya kasih masing-masing. Plus 6x per x akar x. Gitu ya. Min 24 per x akar x. Jadi ini tiga pernya saya kasih ke masing-masing gitu ya. Jadi pernya yang tadinya jadi disambung panjang begini saya kasih ke masing-masing. Dan sebelum saya turunkan, saya akan coba bereskan dulu supaya menjadi lebih sederhana ya. Jadi kalau ini kita bereskan. Ini 2, ini x kuadrat dicoret dengan ini x-nya hilang 1. Gitu ya. Nanti ini tinggal x per akar x, hasilnya akar x atau x pangkat setengah. Ini adalah x pangkat setengah. Kamu boleh juga kerjakan dengan cara pangkat tak sebenarnya ya. Pangkat tak sebenarnya berarti ini adalah x pangkat 3 per 2. Jadi x pangkat 2 gitu ya. X pangkat 2, saya coret di sini, per x pangkat 3 per 2. Jadi pangkat setengah ya. Ini adalah 4 per 2. 4 per 2 dikurangi 3 per 2 adalah x pangkat 1 per 2. Gitu ya. Kamu boleh dengan cara ini juga menghitungnya. Jadi ini tinggal 2x pangkat setengah ditambah yang ini x ininya bisa coret x-nya tinggal 6 per akar x atau akar x-nya adalah x pangkat min setengah ke atas. Ini adalah min setengah, gitu ya. Dikurangi dengan ini karena tidak ada masalah apa-apa berarti x yang di bawah tinggal ke atas. 24 x pangkat asalnya 3 per 2 ke atas jadi min 3 per 2. Ini kita belum turunkan ya. Saya baru bereskan pangkatnya doang. Oke, sehingga bentuknya akan menjadi lebih sederhana seperti ini. Nah, sekarang baru kita akan turunkan. Ini saya bisa langsung tulis M deh. Atau sama dengan Y aksen ya turunannya. Ini kita kali ke depan biasa. Setengah kali dengan 2 adalah 1. Tinggal X doang. Pangkat di atas dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 jadi min setengah. Oke. Sekarang yang ini. Min setengah kali ke depan jadi min 3. X pangkat min setengah dikurangi 1 jadi min 3 per 2. Nah ini sedikit hati-hati aja waktu di sini ya. Ini sama, ini kali ke depan. Min dengan min jadi plus dia. 24 dikali 3 per 2 itu adalah 24 dengan 2, 12. 12 kali 3 adalah 36 ya. 36 X pangkat min 3 per 2 dikurangi dengan 1. Jadi min 5 per 2. Oke, mau berpikir wah jadi ribet ya. Kita akan balikan ke bentuk biasa ya, biar kamu nggak terlalu bingung. Oke, atau ini M sama dengan Y aksen. Saya kembalikan bentuknya. Ini X pangkat min setengah berarti 1 per akar X gitu ya. Oke, biar bentuknya menjadi lebih familiar.
Ini 3-nya tetap di atas, di bawah adalah X pangkat 3 per 2, berarti X akar X. Oke, yang ini 36 per X pangkat 5 per 2, di bawah jadi positif ya, 5 per 2 berarti ini X kuadrat akar X. Kalau kamu ada yang bingung di sini, kamu bisa lihat pelajaran tentang pangkat sebenarnya ya. Jadi ini kita udah dapat persamaan untuk M-nya. Saya pakai warna merah deh. Oke, nah ini kita dapat, inilah setelah kita turunkan. Persamaannya setelah kita turunkan, jadi yang ini. Tapi ini sekali lagi ini baru turunan ya. Nah, kalau mencari M-nya, berarti kita harus masukkan pada saat X-nya sama dengan 4, absisnya 4. Gitu ya. Jadi pada saat X sama dengan 4, saya pindah sebelah sini ya. Pada saat X-nya sama dengan 4, berarti M-nya akan menjadi, saya masukkan 4-nya ke sini. 1 per akar 4, 1 per 2. Langsung ya. 1 per 2. Dikurangi dengan 3, ini 3 per 4 akar 4. 4 itu tetap akar 4 2, jadi 4 kali 2 8. Kalau kamu terlalu cepat, kamu bisa pause dulu videonya, kamu bisa coba ya. Oke, ini saya anggap kamu udah bisa, jadi saya terangkan cepat aja. Ini 36 masuk biasa, 36 per X kuadrat itu adalah 4 kuadrat, 16. 16 akar 4, 16 kali 2, 32. 16 kali 2, 32, betul ya? Oke. Udah selesai ini. Nah, sekarang kita bereskan sedikit. Ini M sama dengan, ini 1 per 2-nya jadi 4 per 8, saya samakan penyebutnya biasa seperti anak SD. Dikurangi dengan 3 per 8. Ini kalau dibuat per 8, ini saya bagi 4 tadi ya. Saya bagi 4, jadi atasnya akan menjadi 9 per 8 ya. 9 per 8. Betul ya, ini kita bagi 4 semua. Kita tinggal bereskan biasa, ini menjadi 1 ditambah dengan 9, 10 per 8. Ini menjadi 10 per 8, atau kita sederhanakan menjadi 5 per 4. Oke, ini adalah gradiennya. Kita udah dapat gradien garis singgungnya. Nah, setelah kita dapat gradien garis singgung, berikutnya adalah kita harus tahu titik singgungnya. Nah, kalau kita tahu titik singgung, berarti nilai absis 4 ini, sekarang kita harus masukkan ke persamaan yang aslinya. Supaya kita tahu titik singgungnya ya. Bukan keturunannya, hati-hati. Kalau kita masukkan keturunan, kita dapat gradien. Untuk mencari titiknya, kita harus masukkan ke dalam persamaan asalnya. Untuk mencari titiknya. Gitu ya, jadi ini kita akan masukkan ke sini. Saya tulis di sebelah sini deh. Sini ya. Jadi Y sama dengan 4-nya saya masukin. Ini 16, 32, 30, atau boleh dari sini juga boleh. Yang ini juga sama aja. Gitu ya. 2 kali dengan akar 4 itu adalah, di sini ya masukin 4 gitu ya. 4 ditambah dengan 6 per 2, 3. Gitu ya. 6 per 2 dia akan dapat nilainya 3. Oke, terus ini adalah 6 per akar 4 tadi ya, jadi 6 per 2, ini 24, ini minus 24 per 8. Ya betul ya, ini 4 pangkat min 3 per 2. Gitu, jadi ini dapatnya 8, jadi kalau kita bereskan ini menjadi Y sama dengan 4 tambah 3, ini 3 juga ya, min 3. Didapat hasilnya Y-nya sama dengan 4. Bagus soalnya. Saya masukin ke persamaan yang kedua ya. Sama aja sih dengan yang atas. Boleh aja. Nah, dari sini kita udah dapat titik singgungnya, yaitu 4,4. Dengan titik singgungnya adalah 4,4. Hati-hati mencari Y-nya, masukkan ke dalam persamaan aslinya. Boleh yang ini, boleh yang ini. Ya, kalau kita udah turunkan, X-nya kita masukkan, dapat gradien. Nah, setelah kita dapat gradien dan titik singgung, maka persamaan garis singgungnya mudah. Pakai cara yang kamu belajar di SMP, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, gitu ya. X1 Y1 adalah titik singgungnya. Jadi ini Y sama dengan 5 per 4X. Saya kalikan langsung. Ini kali ke sini jadi min 5 gitu ya. 4-nya pindah ke sini jadi plus 4. Jadi Y sama dengan 5 per 4X
min 1. Oke, kalau kita kalikan semua dengan 4, saya pindah ke sini. Ini jadi 4Y sama dengan 5X min 4. Betul ya, kali 4 semua ya. Atau kalau kita bereskan, ini menjadi 5X min 4Y min 4 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgungnya. 5X min 4Y min 4 sama dengan 0. Kalau kamu lihat dalam pilihan ABCD-nya, itu adalah D. Bisa ya? Mungkin kamu berpikir agak sedikit ribet, nggak masalah sebenarnya karena bentuk persamaannya ini yang bentuknya masih dalam bentuk akar begini. Sehingga waktu kamu mengubahnya atau menurunkannya memang sedikit agak ribet karena kamu menggunakan pangkat tak sebenarnya. Karena itu pengerjaannya harus hati-hati ya. Ingat setelah kamu turunkan, absis yang kamu masukkan, maka didapat adalah gradien garis singgungnya. Nah, mencari titik singgung, absis tadi kita masukkan ke dalam persamaan asal. Dapatlah titik singgungnya. Nah, udah dapat titik singgung dan gradiennya, barulah kita buat persamaan garis singgungnya dengan menggunakan cara biasa yang pernah kamu pelajari di SMP. Didapatlah hasilnya adalah 5X min 4Y min 4 sama dengan 0. Bisa ya? Oke, kalau kamu masih ada yang ingin ditanyakan, kamu masih ada yang bingung, silahkan kamu tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa sekali lagi buat kamu yang belum subscribe, silahkan kamu subscribe. Dan juga kamu share ke teman-teman yang lain ya, supaya semua bisa belajar sama-sama. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya.